adalah syarat ya, syarat donor darah dan sampai pemulihannya segala macam. Dan dokter pengen nanya nih, ada beberapa penyakit yang tidak boleh untuk mendonor. Kalau saya mungkin paling sering nih ngobrol sama beliau di Facebook gitu, dok sebenarnya penderita lupus boleh donor darah nggak sih? Pengen banget nih donor darah gitu. Gimana dok? Perlu diketahui bagi masyarakat bahwa visi utama dari pelayanan darah adalah patient safety is our priority. Prioritas utama dari pelayanan darah itu sendiri adalah keamanan darah itu sendiri. Jadi kita tidak serta-merta bagaimana cara mendapatkan darah yang banyak, tapi setelah kita dapat darah kemudian ditransfusikan, terakhir si pasien dapat oleh-oleh dari darah yang kita berikan. Nggak lucu ya, nggak lucu. Jadi itu malahan kebablasan namanya. Kemudian yang kedua adalah donor safety, prioritas utama juga dari pelayanan donor darah. Kita juga nggak mau ada orang yang menjadi seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan. Untuk dirinya saja tidak cukup, tapi dia pingin berbagi ya. So-soan kan gitu. Nggak lucu setelah dia donor, terakhir dia harus transfusi darah. Darah yang dia berikan, darah itu pula yang harus ditransfusikan ke dia. Pernah kejadian nggak kayak gitu dok? Belum pernah. Karena makanya ada item di kita persyaratan donor. Makanya saya terkadang agak dihardik oleh pendonor ya. Ada satu di kuesioner mungkin bagi pendonor itu ada membaca. Poin pertama itu kita akan menanyakan, gimana Bu, Bapak sehat hari ini? Itu kena hardik ya. Pak Doto nyonya handa sehat, handa lunjak kuno. Ya. Tapi ya sebuah simalakama dan itu wajib ditanyakan. Kita punya 41 pertanyaan dan pertanyaan pertama adalah itu. Kan? Karena apa? Karena yang mengetahui kesehatan daripada diri Anda, daripada pasien itu adalah pasien itu sendiri, bukan seorang dokter. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang terkadang menjadi hal yang tabu bagi masyarakat. Kenapa? Ya, begitu juga yang pertanyaan Tia tadi. Yang mengetahui bahwa Anda punya penyakit autoimun atau enggak adalah diri Anda. Jadi makanya di kuesioner itu pada saat kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara sederhana itu hanya boleh antara si pendonor dan si dokter. Karena di situ akan terbuka. Disitulah akan ada kepercayaan, kejujuran daripada si pendonor terkait penyakitnya. Saya pernah punya cerita nih ya. Jadi Anda tahu bahwa beberapa instansi pada saat kita melakukan donor darah, anak buahnya kan khawatir nih ya. Khawatir kalau nggak donor nanti bosnya akan marah atau seperti apa kan. Jadi pada saat kita tanya penyakit dia seperti apa semua, terakhir dia jujur, dok saya sebenarnya punya penyakit nih dok, tapi karena disuruh sama atasan nggak mungkin nih ya. Sami nama tokna kan, jadi saya harusnya nih, jadi gimana nih dok? Tapi kalau saya berikan saya khawatir. Iya. Orang terima nanti gimana? Nggak ada manfaat, nggak usah khawatir Bu. Terakhir dengan landasan itu kita tolak, tapi pada saat karena ada juga di kita adalah menjaga kerahasiaan ini merupakan suatu kewajiban dari pelayanan juga. Gitu, jadi... Dan kami juga nggak bisa mengatakan kepada atasan bahwa Pak atasan Bapak ada penyakit ini nggak mungkin. Jadi paling kita buat kenapa ditolaknya, apa karena mungkin berat badannya yang tidak cukup atau seperti apa. Jadi alasannya rasional. Iya benar. Oke, baik. Nah dokter ini sering masuk seperti broadcast ya, bahwasanya ada yang bilang stok PMI kosong. Betul, nah ini gimana cara PMI sendiri untuk menghilangkan yang berita hoax tersebut? Ini saya ambil judul lagu sedikit ya. Iringi. Judul lagu ya. Jadi lagu yang cukup jadul ya menurut saya ya. Tulusnya hati seling disalah arti ya. Banyak mungkin kami sangat mengerti bahwa keinginan daripada teman-teman terutama relawan ini ingin membantu sesama ya. Belum masuk sudah share ya. Namun terkadang pada saat Anda punya keinginan yang cukup baik terkait ini untuk membantu sama, terkadang ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga ya terkait ini ya. Apa dimanfaatkan, padahal stok di kita ada, terakhir dikatakan tidak ada. Yang pertama sekali adalah kepanikan akan muncul dari keluarga ya, yang seharusnya mohon maaf ya, seharusnya
yang sakit itu adalah si pasien, namun gara-gara ini yang sakit itu adalah keluarga pasien. Malahan mohon maaf, ada yang menghadapi maut gara-gara itu. Kenapa? Karena kekhawatirannya berlebihan, cari darah kemana-mana, terakhir ditabrak mobil. Ya, jadi hal-hal seperti itulah yang kita nggak inginkan. Makanya oleh karena itu kami sangat berharap bagi teman-teman, terutama relawan, pada saat mendapatkan info atau broadcast yang mengatakan bahwa stok darah di PMI itu tidak ada, maka hubungi call centernya PMI. Jadi salah satu mengatasi berita hoax itu adalah dari kita sendiri, dimulai dari kita sendiri dengan cara adalah mencari berita yang disebarkan ini benar atau enggak. Jadi hubungi call center PMI di TV Aceh ini. Kami ingin sampaikan bahwa kita punya hotline yang aktif 24 jam di nomor 0811 68 15 800. Kami ulangi, di nomor 0811 68 15 800. Itu aktif 24 jam dan petugas kita akan melayani teman-teman semua, melayani masyarakat semua. Jika dibutuhkan, malahan kita punya komitmen, jika dibutuhkan darah, di kitanya tidak ada, kita yang akan mencari. Seperti itu. Sabar-sabar, Rais. Oke, program ini kan tanggal 17 September ulang tahun PMI ya, yang bener ya? Ya, kok update nih? Iya dong. ada Luar yang biasa. ini, ada yang tadi bisikin ya, tanggal 17 September ulang tahun PMI yang ke-73. 73. Ya, Cukup tua juga ya. Cukup tua. Senioritas ya udah ya. Nah, tapi ada program ini, ada event apa ke depan program? Jadi salah satu event dari kegiatan ulang tahun kita adalah ya kembali lagi salah satunya adalah kegiatan donor darah ya. Kita punya target yang cukup besar, mudah-mudahan bisa tercapai sekitar 200 kantong di hari tersebut. Namun karena eventnya juga kita akan coba ngelihat apakah di tanggal 17-nya akan langsung kita laksanakan kegiatan donor darah atau satu hari setelah 17 September itu. Jadi nanti otomatis insya Allah TV Aceh menjadi official partner yang pertama yang akan kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang rutin ke depannya sehingga kita tahu bahwa TV Aceh merupakan salah satu trendsetternya masyarakat, terutama masyarakat Provinsi Aceh, dan salah satu yang dijual di TV Aceh ini adalah terkait edukasinya ya. Benar. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa terus bekerja sama terkait ini. Dan jangan lupakan saya. Siap. Dok, terakhir harapan Anda, kemudian ajakan Anda terhadap anak muda untuk mendonorkan darah. Oke, harapan kami kepada masyarakat Kota Banda Aceh khususnya, terkadang kita tidak tahu bahwa kapan kita membutuhkan orang lain ya. Terkadang kita tidak tahu. Saya ingat hadis salah satunya adalah mengatakan bahwa ingat sehatmu sebelum sakitmu ya. Ingat hidupmu sebelum matimu ya. Jadi salah satunya adalah ingat, mungkin hari ini kita membantu orang lain, tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan dibantu oleh orang lain. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, khairun nas yanfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa berguna bagi orang lain. Mungkin dari amal yang sedikit yang bisa kita laksanakan ini, secara tidak langsung kita akan menolong nyawa orang lain ya. Tadi sudah disampaikan Kak Nur Hussein tadi ya. Pasien talasemi itu obatnya bukan medikamentosa, bukan obat yang puyer atau diinfus, bukan. Obat pasien talasemi ya itu cuma satu, yaitu transfusi darah. Darah sekarang bukan menjadi site terapi, tapi sudah menjadi main terapi. Makanya oleh karena itu kami sangat berharap bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Banda Aceh, bisa melakukan kegiatan donor darah, jadikan donor darah ini menjadi gaya hidupnya seperti itu. Luar biasa sekali. Dan terima kasih banyak Dr. Ilham sudah hadir di Studio CTV. Dan saya berharap sekali anak muda nanti yang akan kedepannya akan mengikuti jejak-jejak para pendonor darah seperti Dr. Ilham dan juga teman-teman lain. Sampaikan salam saya kepada tim PMI dan saya ucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu untuk PMI yang ke-73 tahun, dan mudah-mudahan aksi donor darahnya berjalan dengan sukses. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dokter. Jangan lupa diundang lagi ya. Pastinya. Ini kayak kerjaan Bang Marwan nih ya. Oke, baik pemirsa, jangan lupa Aceh Gino hadir setiap hari Senin dan Rabu, dan nanti Rabunya kita akan hadir kembali di Aceh Gino dan
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku andalkan? Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Seberapa hebat kau untuk ku banggakan? Cukup tanggungkah dirimu untuk selalu ku andalkan? Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang? Mampukah kita bertahan di saat kita jauh? Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu, hanya kaulah yang benar-benar memahamiku. Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka. Celakanya hanya kaulah yang pantas untuk ku andalkan, sanggup untuk aku andalkan. Di antara peri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku anggarkan? Cukup tanggungkah dirimu